Saya darahnya NU, tapi SD-nya Muhammadiyah, SMP negeri, SMA-nya Muhammadiyah 1, MUHI Jogja. MUHI Jogja. Nah, jadi mentor saya Pak Sukri Fadoli, P3 itu. Oke. Tapi nggak pernah masuk semacam kayak yang namanya kita remaja gitu ya? Pesantren, bukan? Masuk kayak kalau aku dulu tuh ada namanya Salafi Wahabi, terus kemudian dibingkai dengan ajaran-ajaran kegiatan remaja masjid kayak kajian remaja Islam Permata, padahal itu adalah Ikhwanul Muslimin, ya Hizbut Tahrir gitu. Ya. Ada pengalaman nggak masuk? Kalau pengalamannya waktu kecil ya di masjid-masjid NU tuh ya saya. Cuman kalau pengalaman secara organisatoris yang seperti disebutkan Mas Indra belum pernah, tapi justru saya sering dengerin ceramah-ceramah di Al-Mu'min Ngruki tempat Abu Bakar Ba'asyir. Apa yang menyebabkan itu terjadi gitu? Maksudnya kok suka dengerin di Ngruki gitu? Apa yang menarik gitu? Tadi saya bilang darah saya itu NU. Sehingga orang NU itu kan, DNA NU itu kan ghiroh keagamannya tinggi. Sementara saya dari kecil sama orang tua tidak pernah di pondok pesantren kan di NU atau pondok pesantren NU. Sementara adik-adik saya semua pondok, mbah-mbah saya kiai semua, om-om saya juga kiai. Nah, makanya begitu saya jadi Kapolsekta Banjarsari Solo, nah otomatis ghiroh saya bangkit. Ghiroh keagamaan saya bangkit, kemudian saya monitor ternyata pondok pesantren yang dianggap hebat ataupun menjadi idola putra-putri pejabat saat itu adalah Al-Mu'min Ngruki. Kenapa? Karena di sana tidak hanya dididik ilmu agama tapi juga disiplin semi militer. Baru belakangan diketahui itu idat kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi saat itu tahun 90-an itu saya sering rutin saya dengerin ceramah-ceramah. Ya boleh dipindang mondok tapi informal lah gitu ya. Nah, begitu tahun 2000-an terjadi bom Bali. Kemudian nah itu ternyata pelakunya banyak alumni dari sana. Nah, itu baru. Dan saya mengalami transisi juga itu. Nah, saat terjadi bom itu saya udah mengalami transisi. Bahkan saya sering dulu juga ikut idat, bahkan mimpin idat juga. Bahkan sempat punya niat untuk berangkat ke Afghanistan sehingga saya rajin untuk melakukan idat. Idat itu latihan perang. Iya. Di Tawangmangu dulu. Padahal udah anggota ya. Pangkat kapten saat itu ya. Mau berangkat ke Afghanistan. Iya. Gimana tuh? Kok gak nyambung banget gitu ya? Karena saat itu memang negara ini belum paham tentang ideologi transnasional. Ini kan sebenarnya kan fenomena ini kan pasca reformasi. Begitu undang-undang anti subversif, ya, undang-undang yang menjamin keamanan negara, undang-undang yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, itu dicabut. Sehingga praktis semua ideologi transnasional itu masuk dan menginfiltrasi ke dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Nah, disitulah. Jenderal, mereka masuknya gimana sih sampai kemudian bisa eksis dan melakukan pola kaderisasi yang tersistemik, dan kadang banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang gampang sekali direkrutnya tuh lebih mudah gitu. Itu tuh gimana mereka pola kaderisasinya? Pertama karena euforia reformasi ya, semuanya kan transparan, semuanya kan terbuka, ya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda itu kan sedang fase pertumbuhan, pencarian jati diri, identitas diri, suka sesuatu yang berbeda, suka sesuatu yang baru, diametral, hitam putih kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kelompok-kelompok ini kan menawarkan hal-hal yang baru, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya dogmatis tapi terkesan rasional. Nah, ini semua berawal dari hampir semua kanan ya, kelompok-kelompok kanan ini dengan berbagai variannya. Ini semuanya diawali dari doktrin tentang tauhid tsalatsa. Apa tauhid tsalatsa? Tauhid tsalatsa itu kan uluhiyah, rububiyah, asma wal sifat. Nah, ini sebenarnya juga nggak buruk, ini bagus juga. Cuman
oleh pembimbing atau oleh ustadznya itu kan dikembangkan menjadi doktrin-doktrin yang menimbulkan eksklusivitas, al-wala wal bara, ya kan, yang memunculkan eksklusivitas. Al-wara itu kelompokku yang paling benar, melepaskan diri dari kelompok yang lain, ya kan. Setelah mereka eksklusif, ya kan, maka akan muncul intoleransi. Nah, disinilah awal mula yang namanya takfiri, doktrin-doktrin takfiri. Artinya takfiri itu kan, takfir dari kata-kata kafir itu kan tertutup, tertutup pintu hatinya, sehingga yang memuncul itu kan merasa paling benar, merasa paling bertakwa, merasa paling islami, ya kan, muncul keakuan, kesombongan, kan begitu ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ya, maka dia akan berkembang menjadi radikalisme. Nah, radikalisme dibiarkan, kemudian masuk ke kelompok jaringan, jadilah terorisme atau ekstremisme dan terorisme. Jadi levelnya di situ. Awalnya itu dari eksklusif, ya, yang memunculkan intoleransi karena doktrin takfiri tadi. Kemudian yang kedua, radikalisme. Jadi ingin merubah tatanan sosial yang sudah mapan, yang sudah menjadi kesepakatan, ya. Baru yang ketiga dia meningkat menjadi terorisme. Nah, ini yang oleh para ulama-ulama sering disebut paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi, distorsi, dan politisasi agama. Politik di dalam Islam, saya bicara konteks Islam ya, karena begini, ekstremisme, radikalisme, terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama apapun, sejatinya seperti itu. Kalau ada orang yang mengaitkan, yakinlah bahwa keterkaitan itu bukan pada agama, tetapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami agamanya. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Dijadikan sebagai gerbong mungkin. Iya, jadi kalau Anda bertanya teroris di Myanmar agamanya apa? Pasti Islam kan? Bukan. Di Myanmar itu justru Islam jadi korbannya. Di sana mayoritas Buddha, maka oknum yang beragama Buddha. Kalau Anda ditanya teroris di India sana agamanya apa? Hindu. Oknum yang beragama Hindu. Oh gitu. Jadi memang paham ini dibangun di atas manipulasi, distorsi, dan politisasi agama, dan menunggangi agama yang mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Jadi bukan Islam sentris saja. Bukan Islam sentris saja. Mereka sudah memahami kultur sebuah negara itu. Iya. Nah, kebetulan di Indonesia itu Muslim mayoritas. Sehingga semua radikalisme, semua terorisme yang kami tangkap, kami tahan waktu kami di Densus dan BNPT, KTP-nya Muslim semua. Nah, seperti itu. Sehingga banyak ulama yang mengatakan berarti terorisme dan radikalisme atau ekstremisme ini adalah fitnah di dalam agama. Iya. Karena menunggangi agama. Itu yang sering saya bilang, jargon mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi implementasinya itu nyamar ma'ruf nyambil mungkar gitu. Enggak, aku jadi penasaran. Kan tentu awalnya kalau kita ngomong soal kayak Jenderal Nur Wahid tadi kan dengerin pengajian di Gruki gitu kan. Awalnya kan ya pengajian-pengajian di dalam masjid kayak gitu. Terus kok tiba-tiba sampai kemudian mereka tuh punya keyakinan bahwa ini halal darahnya untuk dibunuh. Nah, kayak gitu tuh tahapannya seperti apa, Jenderal? Oke. Ini sebenarnya itu moga-moga produktif ya. Saya khawatirnya itu justru akan dipakai oleh kelompok-kelompok mereka. Tapi insya Allah enggak. Justru ini harus kami buka supaya masyarakat tahu, paham, dan insya Allah sadar. Tadi saya katakan melalui fenomena atau melalui doktrin-doktrin tauhid, ya kan? Yaitu al-wala wal bara, ya, yang memunculkan eksklusivitas, yang memunculkan paham takfiri,
sehingga merasa ego, merasa akunya tinggi, merasa kesombongan, merasa paling benar dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kan virus Dajjal ini, virus iblis. Nah, awalnya bahwa Tuhan kita itu satu. Esa, Qul huwallahu ahad. Berarti siapapun mereka yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kafir. Gitu. Kemudian akan dibangun kebencian. Akan dibangun kebencian terhadap orang-orang yang tidak seiman atau seagama sama mereka. Nah, terus dibangun kebencian, ya. Terus dibangun permusuhan. Nah, pada tahapan ini, maka dia masih eksklusif. Masih ya mengelompok lah. Nah, kalau mereka kekuatannya sudah bertambah, maka mereka akan mendoktrin secara radikalisme, yaitu paham atau ideologi ya yang ingin merubah tatanan sosial politik negara ya dengan ideologi lain, dengan ideologi agama menurut versi mereka. Caranya bagaimana? Doktrinnya seperti ini. Misalnya. Mas apa namanya? Mas Rozi. Mas Rozi kan Muslim ya? Iya. Muslim ya? Iya. Ya. Ibarat buah. Islam itu adalah buah. Buah Islam itu harus tumbuh dan berkembang dari pohon yang Islami. Kan begitu ya? Ya. Kalau pohon pisang, maka buahnya pisang. Kalau pohon mangga, buahnya mangga. Nah, ini ada pohon Islam, tapi ada buah Islam, tapi pohonnya bukan Islam. Mas Rozi tinggal di negara kita Islam bukan? Bukan. Oke. Islam suci enggak? Suci. Ibarat buah ini suci. Kita lempar ke tempat keranjang sampah yang najis, maka buah yang suci tadi menjadi najis enggak? Terkontaminasi menjadi najis. Mas Rozi seorang Muslim, tinggal di negara kafir yang tidak berdasarkan hukum Allah. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum pada hukum Allah, maka kafir. Berarti kita ikut kafir karena tinggal di negara yang tidak berdasarkan hukum Allah atau hukum Islam. Maka wajib enggak kita mendirikan negara Islam berdasarkan hukum Allah? Berarti doktrinnya kira-kira anak-anak muda kita, jangankan anak muda, orang-orang kira-kira masuk enggak? Berarti doktrinnya dari sana ya Pak Jenderal? Dari situ awalnya. Nah, kenapa kok saya tahu? Kalau saya dulu bagian itu. Yang sudah alhamdulillah dapat hidayah. Ngeri. Oke, maka butuh vaksin. Nah, untuk menyadarkan butuh vaksin. Oke. Ini yang saya doktrinkan tadi. Saya kan sedang PCR Mas Rozi, siapa Mas? Mas Rozi. PCR atau enggak PCR? Pretest counter radikalisme. Saya tes, ada virusnya enggak? Ternyata ada virusnya. Iya kan? Nah, kalau sudah begini, ini tinggal saya tanamkan kebencian. Ini loh pemerintah ini korup, ini loh ini dan lain sebagainya. Ayo kita jihad bareng-bareng. Bahkan merelakan nyawa. Nah, terus nanti doktrin yang selanjutnya, ini sebelum saya vaksin ya, ini saya PCR dulu. Baru step pertama ini. PCR dulu. Iya kan? Nah. Pretest counter radikalisme. Pretest counter. Nah, jadi kita ini kan banyak dosa. Betul nggak? Benar. Banyak dosa kan kita. Dan kata Allah dan Rasulnya itu nanti di neraka itu sebagian bahan bakarnya adalah sebagian besar manusia dan jin. Nah, kita yang sudah kafir seperti ini karena tinggal di negara kafir, maka dosa yang tidak terampuni itu dosa apa? Syirik, kekafiran, betul lah. Nah, bagaimana kita caranya untuk menebus dosa itu? Hanya dengan satu cara, yaitu jihad fisabilillah. Mati di dalam membela Islam.
ya kan? Maka mari kita berjihad bersama-sama untuk mendirikan negara Islam Nah, seperti itu doktrinnya. Itu kayak pencucian otak Itu namanya brainwashing. Panjenengan ketika brainwash dulu, itu nggak dimarahin sama atasannya panjenengan? Mana tahu atasanku dulu? Nggak tahu ya. Belum paham itu. Belum paham hal-hal seperti itu. Oh ya. Lanjut. PCR-nya lanjut. Tapi saya pikir PCR sebenarnya ada sekitar 11, tapi cukup 2 ini aja sudah kena. Sudah masuk ya. Sudah masuk. Ya. Jadi memang untuk seseorang menjadi teroris itu tidak sekonyong-konyong atau tidak tiba-tiba. Jadi misalnya Mas Hendra, kan sekarang baru fenomena yang rame-rame ijazah Pak Jokowi ya. Iya. Itu kan ada yang mengatakan apa namanya? Halal darah dan lehernya. Oh iya. Gini. Iya. Yang seperti itu nggak nyampe 2 jam dia siap untuk menjadi menjadi nganten. Bacanya kan nganten, manten lah. Iya. Tinggal ini aja, tinggal mulut aja gitu ya. Ngeri juga ya. Seperti itu. Nah, ini yang sering disebut paham ya, atau ideologi ya yang dibangun di atas manipulasi, distorsi dan politisasi agama. Nah, di mana letak manipulasinya? Jadi sekarang ini vaksinnya lah, langsung vaksin aja. Saya tadi sedang mengatakan Islam itu ibarat buah. Iya. Nah, kalau buahnya Islam, maka akar, batang, daunnya harus Islam. Artinya kita harus tinggal di negara Islam. Harus seragam mungkin. Harus seragam. Lah ini aku sedang memanipulasi. Lah mosok Islam tak analogikan buah kan tidak masuk akal itu kan. Iya kan? Nah, kemudian manipulasi yang keduanya, negara Indonesia ini kan berdasarkan Pancasila. Sila 1 sampai sila kelima itu semua kan perintah Allah. Benar. Berarti itu hukum Islam. Allah, hukum Islam. Nah, tadi aku pakai ayat wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Anda sedang tak manipulasi bahwa negara kita bukan negara Islam karena tidak berdasarkan hukum Islam atau hukum Allah. Padahal kul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, hukum Allah bukan? Iya. Ya, sila 1 sampai sila 5 semua adalah perintah Allah di dalam, artinya hukum Allah. Itu manipulasinya. Distorsinya, merusaknya di mana? Ya, mendistorsi Islam itu kan mendegradasi Islam. Saya nanya, Islam itu ad-din, agama atau ideologi? Agama. Ideologi itu apa? Paham atau ide atau gagasan, pandangan hidup, paradigma, betul kan? Benar. Nah, kalau ad-din, Islam itu kan inna dina indallahil Islam, itu wahyu Allah. Nah, ketika wahyu Allah, ad-din saya distorsi atau saya distorsi menjadi ideologi, itu namanya distorsi Islam. Oke. Nah, terus yang ketiga, mempolitisasi agama. Kita berpolitik untuk Islam wajib. Supaya ajaran Islam, paham Islam yang rahmatan lil alamin itu dipahami, dihayati dan diamalkan oleh semua manusia. Tapi ketika ini saya tunggangi, saya politisasi untuk kepentingan politik, ya itu namanya politisasi Islam, haram hukumnya. Oke, contoh. Indonesia ini sudah berhukum Islam belum? Kalau menurut Pancasila, ya itu sudah. Ya. Dalam Islam, Hizbuddin, menjaga agama. Di Indonesia itu sudah dijaga belum agama? Di Indonesia. Udah. Haji difasilitasi, ada menteri agama, mau sholat, mau umroh, mau haji, mau menjalankan ibadah, ritual keagamaan, semua difasilitasi, semua dibebaskan. Hizbun mal, menjaga harta. Ya. Mencuri di sini
Haram nggak? Haram. Dilarang nggak? Dilarang. Dihukum nggak? Dihukum. Sudah Islam belum? Sudah Islam nggak? Sudah Islam. Menjaga kehormatan, menjaga nafas, nafas, menjaga nyawa jiwa, semua. Artinya Indonesia itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Hanya diksi atau bahasanya yang berbeda, tapi substansinya sudah Islam. Nah, kemudian saya politisasi negara Islam berdasarkan khilafah. Itu kan sampai mempolitisasi Islam. Nah, ini yang ini. Untuk kepentingan itu tadi. Jadi Anda milih mana, Pancasila atau Al-Quran? Pancasila. Pancasila bagus. Pancasila. Pancasila. Pancasila Kenapa? itu sudah Sebenarnya Islami. Pancasila itu tidak bisa didikotomi dengan Al-Quran karena semua sila Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Itu kan pertanyaan yang tidak apple to apple, pertanyaan jebakan, dan itu yang dilakukan oleh kaum ideolog mereka. Oke. Tuh. Tapi sampai 5 tahun terakhir ini kalau berkaca dari data BNPT itu prosentase mereka tuh berkurang atau bertambah, Jenderal? Alhamdulillah ketika saya masih di Densus di 2019, data menurut survei dari BNPT 2019 itu dari seluruh penduduk Indonesia yang masuk kategori indeks potensi radikalisme. Ya. Indeks potensi radikalisme itu apa indikatornya? Ya. Satu, dia tidak punya komitmen terhadap konsensus nasional. Dia tidak memiliki komitmen terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan 245. Yang kedua, mereka eksklusif dan intoleran dalam kehidupannya. Mereka pro terhadap kekerasan, termasuk kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Yang keempat, mereka tidak menghormati dan tidak akomodatif terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Mereka anti yasinan, anti tahlilan, ada sedekah apa namanya? Bumi. Sedekah-sedekah itu ditendang gitu. Kan sering kejadian. Mereka tidak menghormati pemerintahan yang sah. Ini indikatornya. Ada berapa di seluruh Indonesia? Data 2019 ada 38,4%. Kalau penduduk saat itu 2019 sekitar katakanlah 270 juta, berarti kalau 38,4% itu berapa itu? Itu udah masuk 5 indikator tadi. Nah, kemudian saya sekolah Lemhanas, lulus, kemudian masuk di BNPT tahun 2020 per 25 Agustus. Ditunjuk atau dikasih amanah menjadi Direktur Pencegahan BNPT RI. Kemudian kami terapkan strategi pentahelik yang pernah saya ceritakan ke Mas Hendra. Kami libatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, kementerian lembaga dan Pemda, masyarakat, baik itu ormas maupun individu-individu yang kita jadikan mitra. Kemudian, saat itu belum kenal Mas Hendra saya. Kemudian kaum intelektual, akademisi, para guru, dosen, dan lain sebagainya, para pengusaha, termasuk media. Ya. Kemudian kami kerja secara sinergis, ya. Alhamdulillah per 19 Desember tahun 2020, saya itu COVID ya, COVID masih tinggi. 2020. Ya, itu diumumkan oleh Pak Kepala BNPT di Bali waktu itu. Data yang 2019, indeks potensi radikalismenya di angka 38,4%, turun menjadi 12,2%. Artinya strategi pentahelik yang kita terapkan maksimal, efektif. Nah, kemudian terus berlanjut, kita maksimalkan ikhtiarnya 2021-2022 dari 12,2 ternyata bisa turun lagi kurang lebihnya 2%, di angka 10%. Kemudian saya ditanya, bisa diturunkan lagi enggak? Bisa, dengan catatan. Ya, semua
ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila Bubarkan. dilarang. Larang ya. Ya. Waktu itu salah satunya itu ya apa? Hizbut Tahrir ya. Iya. Nah, saat itu Hizbut Tahrir, FPI itu kan dibubarkan. Iya, iya. Tapi yang dibubarkan ormasnya, organisasinya dengan undang-undang ormas. Iya. Tetapi ideologinya nggak dilarang. Nah, iya, itu bener tuh. khawatirnya kan bikin yang baru lagi. Iya, jadi menjadi nama baru. ribon kan akhirnya kan. Ya itu. Yang jadi masalah itu kan ideologi. Jadi pasca reformasi, undang-undang anti subversif, ya, itu dicabut, ya. Praktis semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila itu masuk menginfiltrasi. Masih ada untungnya, Mas Waji. Undang-undang atau TAP MPRS nomor 25 Romawi nomor 25 Romawi tahun 66 tidak dicabut. Yaitu regulasi yang melarang propaganda dan penyebarluasan ideologi-ideologi kiri. Komunisme, Marxisme, Leninisme tidak dicabut. Justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yaitu larangan terhadap propaganda dan penyebarluasan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ya. Nah, tetapi ideologi-ideologi yang berbasis menunggangi agama, kemudian ideologi-ideologi ekstrim lainnya, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, tidak ada larangannya. Ya kan? Khilafahisme, Wahabisme, nggak ada larangannya. Sehingga ketika HTI atau Hizbut Tahrir dibubarkan, FPI dibubarkan, itu yang dibubarkan ormasnya. Iya, kajiannya masih jalan, Pak. Kajiannya masih jalan. Kajiannya, liko-likonya Iya, udah Dan, jalan. dan ini kan bahaya, Pak. Sangat bahaya. Karena- Ibaratnya kamu membubarkan, menutup lokalisasi ya, Benar. tapi tidak Disertai disiapkan dengan, instrumen akhirnya kan menyebar, Pak. Iya, Nggak bisa kekontrol kan gitu. Nggak bisa kontrol lagi ke jalan-jalan. Saya punya cerita menarik, Pak Jenderal. Saya dulu juga hidup di Bali kan. Ah, Nah, bapak saya itu lihat saya ketika saya mau ngapain, mohon maaf, mau minum apa, itu nggak pernah komplain. Ketika saya pakai peci, langsung ditelepon saya, Pak Jenderal. Ikut apa itu? Takutnya ada. akhirnya menjadi fitnah di dalam Islam, dalam agama kan. Akhirnya kan yang kena kan Islamnya gitu loh. Iya, iya.